Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini di tanah air kita dapat kembali menyambung pengajian rutin kita yang kemarin sempat terputus terkait dengan musim ibadah Ramadan. Sekarang kita akan menyambungnya kembali. Masih dalam pembahasan tentang kitab Minhajul Muslim, yaitu kitab yang membahas tentang uh, jalan hidupnya seorang Muslim, jalan hidupnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan kita, sebagaimana tadi telah disinggung di depan, yaitu masih pada pasal yang ke-9 tentang keimanan terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan tentang pokok-pokok keimanan ini merupakan pembahasan yang penting. Bagaimana kita ketahui bahwa keimanan ini merupakan fondasi dari diterimanya keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang harus dia beriman sebagaimana keimanan yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya dan juga oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Dan kita telah mengambil beberapa pokok keimanan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seperti misalnya keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada para malaikatnya, keimanan kepada kitab-kitabnya. Dan pada pembahasan kita di malam hari ini, kita akan melanjutkan keimanan kepada kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, persoalan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana yang telah didetailkan pada pembahasan yang lalu, ini memiliki atau mencakup banyak aspek. Karena tidak cukup seorang Muslim hanya dia percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, kemudian dianggap ya selesai. Melainkan harus memenuhi aspek-aspek sebagaimana yang diterangkan secara rinci dan secara detail dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Seperti misalnya yang sudah pernah kita simak bersama juga, yaitu wajibnya seorang mukmin untuk ya beriman bahwa Muhammad SAW diutus untuk segenap manusia. Artinya untuk orang Arabnya dan juga untuk non-Arabnya. Ini kalau seorang mukmin dia hanya mengimani Muhammad itu utusan Allah hanya untuk orang Arab, maka dia tidak dan belum dianggap beriman. Karena dia belum mendatangkan pendetailannya. Begitu juga ya bahwa Muhammad sebagai penutup para nabi. Kalau misalnya seorang mukmin beriman dan mengaku bahwa dia beriman dengan kerasulan Muhammad, namun dia menganggap bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu
bukan penutup para nabi dan menganggap bahwa masih ada nabi lain setelah Nabi Muhammad, maka keimanannya belum dianggap ya keimanan yang sah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penelitian-penelitian ini ya mungkin ibu-ibu bisa rujuk kembali kepada pembahasan-pembahasan yang lalu. Ya, saya hanya di sini ingin mengingatkan bahwa seseorang dalam mengimani pokok-pokok keimanan yang sudah dibahas itu harus juga mendatangkan pendetilan-pendetilannya. Ya, tidak cukup bagi seorang muslim hanya mengimani dengan keimanan yang global. Kemudian pada pembahasan kita pada pasal ini, kita setelah menyebutkan dalil-dalil, sebagaimana biasanya dalilnya ada dua. Ya, secara umum dalil nakli, yaitu dari ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah dalil al-aqli. Nah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan mengambil ya dalil akli, yaitu bahwasanya ya akal yang sehat, nalar yang lurus itu menetapkan dan mengakui dan tidak mendustakan akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, sebagaimana kerasulan Nabi Muhammad SAW itu ditetapkan berdasarkan ayat dan hadis, akal yang sehat juga menetapkan dan tidak menolaknya. Nah, ini yang akan kita baca pada pertemuan kita ya sekarang ini. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala al-adillatu al-aqliyah. Sekarang kita akan ambil dalil-dalil secara akal. Yang pertama kata beliau, qala mal mani'u min an yursilallahu Muhammadan rasulah. Kata beliau, tidak atau bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah untuk mengutus Muhammad sebagai rasulnya. Waqad arsala min qablihi mi'atil mursalin. Sedangkan Allah sendiri sudah mengutus sebelumnya para rasul, bahkan ratusan. Wa ba'atha alafil anbiya, dan telah mengutus ribuan para nabi. Artinya beliau ingin masuk dalam topik ini melalui nalar. Kalau Allah, kata beliau, dia saja telah mengutus sebelum Muhammad itu rasul bahkan sampai ratusan, para nabi bahkan sampai ribuan, apa yang menghalangi untuk dia mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul? Wa idza kana la mani'a min dzalika aqlan wala syar'an. Kemudian kata beliau, kalau tidak ada alasan yang menghalangi bagi Allah mengutus Muhammad sebagai rasul, tidak berdasarkan nalar, begitu juga dalil syar'i, artinya nggak ada ayat yang menampik hal itu, begitu juga secara nalar pun juga tidak bisa menampik hal yang demikian. Fabi ayyi wajhin tunkiru risalatah. Maka alasan apa bagi seseorang untuk dia mengingkari risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa tukfaru nubuwatah. Begitu juga kenabiannya bahkan ada dari orang-orang yang mendustakan. Ila umumin nas, ya, mendustakan bahwa Muhammad itu diutus untuk sekalian manusia. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya seseorang itu beriman dengan Musa, beriman dengan Isa, ya, seperti orang Yahudi, seperti orang Kristen, sebenarnya mereka nggak punya satupun alasan secara nas, ya, secara teks dari kitab suci mereka, begitu berdasarkan data yang sampai kepada kita,
ya melalui Al-Quran bahwa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya telah tertulis dalam kitab suci mereka. Jadi justru yang sebenarnya adalah menetapkan, namun disebabkan oleh karena dengki, hasad, mereka malah mendustakan. Nah, ini yang pertama, bahwa akal sehat tidak menolak hal itu. Yang kedua, kata beliau, qala adz-dzuruf allati iktanafat bi'tsatahu alaihi salatu wassalam kanat tatatallabu risalatan samawiyatan wa rasulan yujaddidu lil basyariyati ahdan ma'rifatiha bi khaliqiha azza wa jalla. Nah, sekarang yang kedua, beliau berbicara tentang situasi dunia pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kata beliau bahwa situasi dunia, ya, di saat Nabi SAW diutus itu memang menuntut adanya seorang Rasul. Ya, tatadallabu risalatan. Menuntut adanya, ya, Allah menurunkan risalah dari langit. Ya, berupa Rasul yujaddidu lil basyariyati ahda ma'rifatnya. Yang memperbarui bagi segenap manusia ini ikatan mereka dengan Allah yang menciptakan mereka. Karena antara Isa dengan Muhammad SAW ini waktu yang panjang, disebut dengan zaman fatroh, ya, zaman kekosongan para nabi, para rasul, di mana syariat sudah banyak dilupakan, agama sudah banyak, ya, ditinggalkan, sehingga manusia sudah terlalu banyak berinovasi dalam cara beribadahnya. Ya, kesyirikan merajalela hingga yang disebut sebagai, ya, Hanafiyun, orang-orang yang tetap berada di atas tauhid, itu aqallul qalil, jumlah mereka sangat sedikit. Sehingga kalau dibiarkan, ya, tentu ini tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah, Allah utus seorang rasul untuk, ya, mengingatkan mereka dan memperbaharui ikatan mereka dengan Rabb-nya mereka Subhanahu wa taala. Nah, itu huruf, ya, kondisi tersebut, ya, memang sangat mendukung sekali untuk diutusnya seorang rasul. Jadi kalau kita lihat di era tersebut, ya, peribadatan kepada uh, berhala ini banyak dari kalangan orang-orang Yunani. Begitu juga agama Yahudi sudah banyak mengalami, ya, degradasi. Agama Kristen pun juga demikian, sudah banyak dirusak. Dan di timur lebih parah lagi, ya, peribadatan kepada patung-patung, kepada dewa-dewa, ya, sampai ke timur jauh di negara kita, ya. Itu di masa-masa tersebut, itu era-eranya kerajaan Sriwijaya, ya, manusia beribadah kepada selain Allah dan jauh dari at-tauhid. Maka dalam kondisi seperti itulah, ya, sangat sesuai Allah Azza wa Jalla mengutus, ya, Rasulnya itu Nabi terakhir Muhammad SAW. Nah, itu dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, qala intisyarul Islam bisur'atin fi anha'il alam. Ya, kemudian kata beliau, coba kita tengok kepada realita ketika kemunculannya hingga penyebarannya yang begitu cepat saat itu. Nabi itu kalau kita lihat, beliau berdakwah nggak lebih dari 20 tahun. Ya, Nabi SAW diutus, ya, pada usia 4. Kemudian wafat, ya, di usia 63. Ya, nggak sampai 30 tahun, nggak sampai bahkan 25 tahun. Ya, namun pergerakan dakwahnya itu begitu cepat. Kata beliau, qala bisur'atin fi anha'il alam, tersebar dengan begitu cepat, ya, ke segenap penjuru negeri. Waqtarin syatta fi anha'il ma'murah, dan ke pelosok-pelosok, ya, dari negeri-negeri yang jauh yang dihuni oleh manusia. Wa qabulun nasi lahu wa itharuhu ala ghairihi minal adyan. Dan disaksikan juga secara
Ya, berdasarkan data sejarah bahwa manusia ketika mendengar Islam, mereka cepat menerimanya, ya, dan lebih mendahulukan Islam daripada ajaran selainnya. Nah, ya, ini kata Syekh, ini dalil, bukti akan kebenaran nubuahnya Muhammad SAW. Ya, bahwa Islam datang dengan membawa ajaran tauhid yang murni, yang sesuai dengan fitrah, ya, sehingga penyebarannya begitu juga, ya, manusia menerimanya. Proses itu semua berjalan dengan cukup cepat. Yang keempat, sihhatul mabadi allati ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sidqiha atau wa sidquha wa salahiyatuha wa dhuhuru nataijiha thayyibah mubarakatan tashhadu annaha min indillah. Nah, begitu juga kalau kita lihat kepada ajarannya, ya, bahwa mabadi itu pondasi-pondasi agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pondasi yang lurus, ya, pondasi yang benar dan, ya, selaras dengan, ya, cocok bagi manusia dan juga bagi kondisi, ya, mereka di setiap zaman. Dimana pondasi-pondasi itu mencakup ajaran-ajaran tauhid, begitu juga ajaran-ajaran muamalah, ya, interaksi dengan manusia dari jual beli, yang mengutamakan kejujuran, yang mengutamakan, ya, eh, atau menjauhi, ya, kecurangan, ya, begitu juga ajaran, ya, persamaan bahwa manusia, ya, orang Arab tidak lebih utama daripada selain non Arab kecuali dengan ketakwaan dan banyak lagi dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan kebenaran ajaran ini dan kesesuaiannya dengan fitrah, ya, yang ada pada manusia. Wa dhuhurun nataijiha. Begitu juga hasil dari penyebaran dakwah Islam ini, ya, itu tampak thayyibatan mubarakah. Buahnya itu baik. Sehingga tertarik dengan Islam hanya karena melihat akhlaknya, ya, hanya karena melihat, misalnya, ya, sistemnya, ya, atau etos kerjanya misalnya, atau kedekatannya dengan Robnya Subhanahu wa taala. Di mana sebagian agama lain justru mengajarkan kerahiban. Ya, seorang itu harus terputus dari dunia, ya. Sementara yang lainnya sebaliknya, ya, tenggelam dalam dunia dan berlepas dari, ya, spiritualitas. Tapi Islam nggak begitu. Ya, begitu juga sumuliyahnya ajaran Islam. Ajaran Islam yang bukan hanya mencakup persoalan ibadah, namun juga berkaitan juga dengan muamalah, bahkan mengatur, ya, sampai kepada aspek bernegara, tata kelola negara, mengatur persoalan hatta istinja, bagaimana buang hajat, menghadap kemana, apa yang harus dilakukan setelah buang hajat, sampai kepada persoalan-persoalan yang kecil hingga urusan makan harus dengan tangan kanan, makan harus dari yang dekat. Ini, ya, bagi orang-orang ketika mereka bersentuhan dengan Islam, ya, tentunya Islam yang benar, Islam yang murni, yang dibawa dengan, ya, akhlak yang baik, ya, mereka seperti mendapat satu pencerahan. Ya, banyak orang yang akhirnya masuk Islam hanya disebabkan oleh karena, ya, melihat kepada sinyal-sinyal tadi. Ya, tasyhad kata beliau ini semua menjadi bukti annaha min indillahi ta'ala. Bahwa agama ini memang dari sisi Allah Ta'ala. Wa anna sahibaha Rasulullah wa Nabiyyuh. Dan bahwasanya yang membawanya, yang membawa ajaran ini, itu adalah utusan Allah dan Nabi, ya, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil dari, ya, akli, ya. Yang kelima kata beliau, ma dhahara ala yadayhi minal mu'jizat wal khawariq allati yuhilul aqlu suduruha ala yadi ghairi nabiyyin wa rasulin. Begitu juga, ya, apa yang tampak dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, dan hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia. Ya, bahwa itu dilakukan oleh manusia biasa. Ya, bahwa demikian itu tidaklah muncul melainkan dari seorang nabi atau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa dalil clean. Saya ingat perkataan Syekh Mukbil rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwa Islam al-an mahjubun bil muslimin. Islam sekarang ini justru tertutupi oleh karena perbuatan orang Islamnya. Artinya apa? Artinya kalau umat Islam ini mereka benar-benar menjalani Islam sebagaimana yang diajarkan, maka manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Namun oleh karena ya Islam dan Muslimnya ini ya berjauhan, Islam di lembah, kaum Muslimin di lembah yang berbeda, bahwa perilaku dan perbuatan umat Islam tidak mencerminkan Islam, justru ya perbuatan umat Islam inilah yang menjadi ya bumerang dan menutupi manusia dari jalan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti di masa-masa ketika kemunculannya. Ya, mungkin ibu-ibu juga baca sejarah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sahabat yang tadinya mereka ya memusuhi Nabi, kemudian akhirnya masuk Islam hanya karena ya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohlah misalnya diantaranya kisah seorang Arabi. Ya, walaupun Arabi ini dia bukan tadinya bukannya dia itu tidak berislam, ini dia Muslim, dia memang sudah Muslim. Cuman tindakannya sih seperti orang Badui yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di ya pojokan masjid, kemudian para sahabat ketika itu mau mukulin dia, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang biarin dia sampai selesai buang air kecilnya. Kemudian Nabi setelah melihat orang ini selesai, Nabi pun menyuruh sahabatnya untuk mengambilkan seember air, kemudian disiram. Lalu apa respon si Arabi ini? Apa kata si Arabi? Si Arabi ini bilang, Arabi ini Arab Badui. Ya, dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan kau rahmati ya seorang pun selain kami berdua gitu. Artinya si Arab Badui ini ya, yang memang tindak tanduknya belum Islami, itu terpana dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya hingga akhirnya lebih memilih Islam, lebih hingga akhirnya dia pun berdoa dengan doa yang seperti itu. Ya, karena kagumnya dia dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahwa tidak sedikit orang non Muslim itu ya terpana dengan ya akhlak yang mulia. Ya, namun kondisinya sekarang ini justru jauh berbeda. Ya, dikatakan Syekh Mukbil rahimahullah bahwa Islam hajibun bil muslimin. Orang Islam sekarang atau agama Islam ini tertutupi ya cahayanya justru oleh orang Islam sendiri. Justru oleh orang Islam sendiri. Kemudian berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi melanjutkan wa hadhi dharafun wa hadha dharafun min tilkal mu'jizat. Kama hiya thabitatun fil hadis sahih al-ashbah bil mutawatir alladhi la yukadzibuhu illa dha'iful aqli au faqiduhu. Ya, hadha taraf ya. Ini sebagian. Jadi beliau di sini akan menyebutkan ya, beberapa contoh dari mukjizat Nabi. Ya. Dan berikut ini adalah sebagian dari mukjizat-mukjizat itu. Sebagaimana mukjizat-mukjizat tersebut, ya, riwayatnya benar dalam hadis yang sahih. Bahkan hadis-hadis tersebut hampir mendekati derajat mutawatir. Mutawatir itu maksudnya
nggak bisa disangkal. Ya, seperti misalnya berita bahwa Amerika ya dialah yang duluan menyerang Iran. Ini nggak bisa disangkal karena sudah mutawatir. Ya, jadi mutawatir itu berita yang tidak bisa disangkal. Alladzi la yukadzibuhu illa dhaiful aqli. Di mana berita-berita tentang mukjizat Nabi ini tidak ada seorang pun yang mendustakan kecuali orang yang lemah akalnya atau bahkan kehilangan akal. Yang pertama adalah insyiqaqul qamar. Yang kita tahu ya bahwa di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW itu adalah terbelahnya bulan. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Namun anehnya kalau kita lihat kepada kondisi ya tidak sedikit dari orang yang mengaku Muslim ya sudah mengikuti jalannya orang-orang ateis, berusaha mendustakan, ya nggak percaya dengan ya mukjizat ya terbelahnya bulan. Qala insyiqaqul qamari lahu sallallahu alaihi wasallam, terbelahnya bulan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Faqad talabal Walid bin al-Mughirah wa ghairuhu. Jadi kalau dia udah dibilang hadisnya riwayat Bukhari Muslim itu udah nggak bisa sembarangan kita menyangkal ya ibu-ibu ya. Jadi kita sedikit mesti tahu nih sebagai seorang Muslim kalau udah dibilang ini riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, kita yang bukan orang yang mengerti ilmu hadis ya minimal kita beradab ya. Kenapa? Karena hadis itu sampai kepada derajat sahih itu melalui proses seleksi yang ketat. Kalau kita eh, lihat kepada proses seleksi tersebut ya dalam ilmu mustalahul hadis atau ma'rifatul ulumul hadis itu ditiru oleh orang-orang sekarang ketika mereka melakukan rekrutmen karyawan, Bu. Ya, jadi diperhatiin itu perawi hadisnya sehari-harinya seperti apa. Seperti kalau misalnya ada orang mau melamar pekerjaan dilihat ya, media sosialnya, di tracking ya kesehariannya. Nah, begitu dulu para ulama hadis ketika menseleksi hadis. Bahkan ketika seorang itu ya ini diceritakan dalam kisah-kisah bagaimana ulama hadis ya mensortir orang-orang yang meriwayatkan hadis untuk bisa diterima atau ditolak. Ketika dilihat ada orang ya ngebohongin hewan, misalnya dia mau ngasih makan ayam, gitu ya, dia bawa gandum atau dia bawa beras di tangannya, kemudian ya dia panggil ayam ketika ayamnya datang dia nggak kasih tuh, dia bohongin tuh ayamnya, ya bukan buat ditangkap, ya langsung dituduh dia ini penipu, ya karena dia melakukan perbuatan penipuan padahal cuma kepada hewan, hadisnya ditolak, hadisnya ditolak. Jadi walaupun dia meriwayatkan hadis karena emang tindakannya kesehariannya seperti itu nggak diterima hadisnya. Jadi ketika satu hadis itu sudah masuk ke dalam derajat sahih, apalagi sahih Bukhari, itu seleksinya luar biasa ketat. Ya, seleksinya luar biasa ketat. Jadi kenapa saya agak membahas ini? Karena ramai ya Bu ya, saya lihat kemarin itu di TikTok. Ya, karena kan sekarang ini ya di TikTok itu udah bukan lagi urusan joget-joget aja. Ya, banyak orang menyebarkan kesesatan. Di antaranya mendustakan banyak dari mujizat Nabi kita Muhammad. Di antaranya terbelahnya bulan. Ya. Padahal hadis tentang terbelahnya bulan ini riwayat Bukhari Muslim. Cuman kita mau ngomong apa dengan orang-orang yang mereka nggak ngerti ya tentang kredibilitas sebuah hadis ketika dia diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, sedangkan mayoritas orang ini nggak punya ilmu. Ya, itulah tantangan dakwah ini. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, insyiqaqul qamar lau, terbelahnya bulan ya untuk Nabi. Qala faqad talaba al-Walid bin al-Mughirah wa ghairuhu min kuffar Quraisy ayatan mu'jizatan minhu sallallahu alaihi wasallam tadullu ala sidqi fi da'wa an-nubuwah wa risalah.
Dikisahkan bahwa dulu Al-Walid bin Al-Mughirah, ini gembong orang-orang musyrikin Mekah. Dan selain dia, dari orang-orang kafir Quraisy, mereka meminta kepada Nabi untuk mendatangkan bukti kebenaran akan risalahnya Nabi SAW. Fansyaqqalahul qamar firqatain. Maka terjadilah ya peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua. Ya, menjadi satu di atas bukit, yang satunya lagi di bawahnya. Jadi terbelahnya begitu. Ya, bukan terbelahnya menyamping, tapi yang satu ke atas, yang satu di bawahnya. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam isyhadu. Lalu ketika bulan itu terbelah, Nabi pun berkata kepada mereka, ya, saksikan, coba lihat itu. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan ra'aitul qamara baina farjatayil jabal. Jabali Abi Qubaish. Maka sebagian musyrikin ada yang bilang, aku melihat bulan itu baina farjatayil jabal. Ada di antara dua celah bukit. Bukitnya adalah bukit Abu Qubaish. Waqad sa'alat Quraisyun ahla biladin ukhra. Hal tusyahidu insyiqaqal qamar fa akhbaru bihi kama ra'awhu. Kemudian mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, meminta kepada golongan lain, ya, apakah mereka juga menyaksikan seperti yang mereka saksikan, ya, terbelahnya bulan. Maka orang-orang itu pun juga mengabarkan apa yang mereka lihat persis seperti apa yang dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa nazala qaulullah ta'ala, disitulah turun firman Allah Ta'ala. Nah, ini ya. Jadi kalau seorang mendustakan terbelahnya bulan, dia mendustakan ayat. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku saya muslim, tapi saya nggak percaya terbelahnya bulan, dia kafir. Murtad dia. Kenapa? Karena terbelahnya bulan ini merupakan ayat dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qamar, ayat pertama sampai yang ketiga, Allah mengatakan, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Telah dekatlah waktu hari kiamat. Dan bulan telah terbelah. Jadi terbelahnya bulan itu termasuk dari pertanda akan kedatangan hari kiamat. Wa yaraw ayatan yu'radu. Dan ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah dengan terbelahnya bulan itu, mereka pun berpaling dan mengatakan sihru mustakmir. Itu sihir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka mendustakan mukjizat tersebut dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Jadi kalau misalnya sekarang nih, tadi saya sudah ucapkan dan saya katakan sekali lagi, ya, kenapa saya perlu katakan ini? Karena saya juga sedikit heran. Kok ada orang ngaku muslim yang mendustakan terbelahnya bulan? Ya. Padahal peristiwa ini ya ditetapkan dalam ayat dalam Al-Quran. Pada ayat dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu mukjizat. Ya. Kemudian selain ya itu juga ya beliau menyebutkan mukjizat yang kedua. Usibat ainu Qatadah yauma Uhud hatta waqa'at ala wajdatih. Farada Rasulullah SAW fakanat ahsana minna qablu. Suatu hari saat perang Uhud, Qatadah seorang sahabat Nabi ya terkena senjata musuh di bagian matanya hingga ya keluar bola matanya itu, ya waqat ala wajinatih, ini di bawah ya kelopak matanya itu bola matanya keluar. Farada Rasul, maka Nabi pun langsung mengembalikannya, ya diambil dikembalikan, bahkan ahsana minna qablu, dan yang terjadi malah bahwa matanya Qatadah menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya.
Begitu juga yang ketiga di sini. Ramadat aina Ali bin Abi Thalib. Ya, matanya Ali bin Abi Thalib pernah mengalami sakit di hari perang Khaybar. Fanafatha fihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya nafatha itu seperti meludah, tapi nggak ada ludahnya, seperti meniup. Ya, ditiup kedua matanya Ali. Fabari ata ka'allam yakun bihima syai'un abadan. Ketika itu langsung sembuh. Ya, seolah-olah dia nggak sakit sebelumnya. Begitu juga inkasarat saku ibnul Hakam yauma Badar. Fanafatha alaiha fabari ali waqtihi. Walam yahsul lahu alamun qat. Pernah juga Ibnul Hakam, ya Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami di saat perang Badar, ya betisnya ini sempat patah. Ya, sama Nabi cuman ditiup. Kemudian bari ketika itu langsung sembuh. Ya, walam yahsul lahu alamun qat. Dan setelah itu dia tidak lagi merasakan sakit. Begitu juga ya nataqa syajaratu lahu faqad dana minnu arabi faqala lahu ya a'rabiyun aina turid qala ila ahli qala hal laka ila khair faqala wa ma hu qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu rasuluh faqala al-a'rabiyyu man yashhadu laka ala ma taqul faqala lahu hadhihi syajarah. Ini kisah, ya ada sebuah pohon yang bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pohon ini ya memberikan kesaksian, ya dan menunjuki kepada seorang Arabi, seorang Arab Badui untuk dia bersaksi dengan la ilaha illallah. Ketika ditanya siapa yang menunjukimu kepada yang demikian, maka si Arabi ini menunjuk kepada pohon itu. Ya. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah kisah Haninul Jidzi. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau khutbah, beliau itu bersandar kepada pelepah kurma. Nah ini eh, kisahnya populer ya di antara dalil dari bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Sampai satu hari Nabi SAW minta dibuatkan kepada Suhaib Ar-Rumi ya sebuah mimbar. Nah, berarti kalau Nabi naik mimbar, pelepah kurbannya akhirnya nggak dipakai. Nah, ketika di hari ketika Nabi SAW pengen naik mimbar, ini ya pelepah kurban yang tadinya bekas tempat Nabi bersandar itu mengeluarkan suara. Dikisahkan suaranya seperti lenguhan kerbau atau sapi, melenguh. Ya, para sahabat ketika itu ada di Masjid Nabawi dan mereka heran dengan suara itu. Ya, mencari-cari sumber suara. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya dan memeluk pelepah kurma itu. Kemudian setelah dipeluk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak lagi dia melenguh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku nggak peluk dia, kalian akan dengar lenguhannya sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Pelepah kurma ini menangis karena ditinggalin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di sini disebutkan yang ketujuh doa Sallallahu Alaihi Wasallam ala Kisra bitamziki mulkihi fatamazak. Begitu juga Nabi mendoakan kebinasaan bagi kaum Persia ya kepada Raja Kisra. Ya karena mereka ketika Nabi mengirim utusan ke mereka ke Raja Kisra, surat Nabi itu disobek. Maka Nabi pun mendoakan ya kebinasaan kepada Raja Kisra ini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencabik-cabik kerajaannya dan benar terjadi. Ya, ya terjadi ya hingga akhirnya mereka dikalahkan oleh Rum, oleh orang-orang Romawi. Begitu juga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah
Pahamkanlah dia akan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Sehingga Ibnu Abbas pun dikenal sebagai habrul ummah, sebagai ya sumber ilmunya umat. Yang kesembilan, takfirut ta'am bidu'ai. Ya, Nabi mendoakan makanan banyak. Makanan yang sedikit dimakan oleh orang yang banyak gak habis-habis. Tawat akala min muddai syairi qattu aktsaru min tamanina rajulan. Ya, pernah terjadi satu peristiwa, ya, ketika itu cuma ada dua mud, ya. Satu mud itu, ya, banyaknya cuma dua mud, namun bisa mengenyangkan lebih dari 80 orang. Ya, itu berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini akan banyak kita dapati. Nah, di sini Syekh Abu Bakar cuma mengisyaratkan. Artinya eh, mukjizat Nabi itu banyak sekali. Ya, dan diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Begitu juga Isra Mi'rajnya Nabi, ini juga termasuk dari mukjizat, dan yang paling besar adalah Al-Qur'an. Ya, adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan ya mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau qala, yang ke-11, Al-Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ila samawatil ula, kemudian naik ke langit yang paling tinggi, ila sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha, wa ada ila firasyi wa lam yabrud, dan sampai akhirnya Nabi pun balik lagi ke tempat tidurnya, dan tempat tidurnya itu belum dingin, artinya masih hangat. Artinya dalam waktu yang cepat itu terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu kan versi kalian, nah, maka memang sulit kita kalau bicara dengan orang yang tidak mengerti ilmu periwayatan hadis. Ya. Sementara banyak dari orang-orang orientalis yang mempelajari ilmu hadis, akhirnya mereka beriman. Ya, karena berita-berita ini ya tidak ya disampaikan begitu saja tanpa ada ya rangkaian pembawa beritanya, dan para pembawa beritanya ini adalah orang-orang yang kredibilitasnya ya tercatat sebagai orang-orang yang kredibel. Cuma kalau kita ngomong sama orang awam, ya mereka mendustakan, ya wajar. Ya, karena memang seperti yang dikatakan la ya'rifu ya fadla lidzawil fadli illa dzawuh. Tidak ada yang mengenal keutamaan orang yang punya keutamaan kecuali orang yang punya keutamaan. Orang yang menghargai ilmu adalah orang yang memang pernah merasakan manisnya ilmu. Hanya ya seperti itu keadaannya. Akan ada aja celah untuk orang mendustakan. Nah, ini kan versi kalian katanya. Begitu juga Al-Qur'an Al-Karim. Berkata beliau qala Al-kitabul ladzi fi naba'un min qablina wa khabaru man ba'dana. Kitab yang memuat berita orang-orang sebelum kita dan berita tentang orang-orang yang akan datang setelah kita. Wa hukmu ma bainana. Begitu juga kitab yang memuat hukum ya yang berlaku di antara kita. Wa fil huda wan nur, padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Bahwa mukjizatuhu al-uzma. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling besar. Wa ayatu nubuwatihi al-khalidah wal baqiyah, dan juga bukti akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kekal, al-baqiyah yang tetap ada, alamaril ayyam ya sepanjang waktu, wa qulul usur, dan di semua zaman, liyadhalla bihid dalilu qaiman ala sidqi nubuwati alaihi salatu wasallam, sehingga dia tetap ada sebagai bukti ya yang ya, berdiri sendiri ya yang membuktikan akan kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal Quran hujjatun laka wa alaik. Quran itu adalah ya hujjah bagimu, artinya akan menolongmu atau justru
yang akan menjadi bumerang bagimu. Ya, artinya bahwa Al-Quran ini ya merupakan mukjizat Nabi SAW yang tetap ada sampai nanti akhir zaman. Allah Jalla wa'ala akan angkat Al-Quran. Manusia melihat mushaf, nggak lagi terdapat di dalamnya ya satupun huruf ya kosong. Kenapa? Karena telah Allah Subhanahu wa taala angkat. Berkata beliau, qala wal hujjatu thabitatun 'alal khalqi ila an yarithallahu al-ardha. Maka hujjah ini akan tetap ada bagi segenap manusia. Ya. Maka siapa aja yang sampai kepadanya Quran, dia nggak punya alasan. Kata Allah Jalla wa'ala, ya, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini ya untuk aku beri peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi siapa aja yang sampai kepadanya Al-Quran berarti sudah sampai kepadanya peringatan. Ya, kalau dia ambil dan dia indahkan peringatan tersebut, maka Quran akan membela dia. Tapi kalau dia abaikan, maka dia nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal Qur'anul azim min a'zami ma utiya bi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat. Maka Quran al-azim yang merupakan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Wa min akbari ma utiya minal bayyinat, juga merupakan ya bayan penjelasan yang paling besar yang diberikan kepada Nabi. Wa fi yaqul ma minal anbiya nabiyyun illa wa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun Nabi, melainkan telah diberikan kepadanya dari tanda-tanda dan bukti-bukti. Yang dengannya orang-orang ya beriman kepada Nabi itu. Wa inna makana alladhi utituh, tapi yang diberikan kepadaku, ya sebagai bukti itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka aku berharap, akulah menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya nanti di hari kiamat. Artinya apa? Ya, kalau misalnya kita lihat kepada terbelahnya bulan, pada mujizat-mujizat yang tadi sudah disebutkan, ini sudah berlalu masanya. Ya, kita akan kesulitan untuk menjelaskannya. Tapi mujizat yang tetap ada sampai saat ini, yang kita bisa jadikan itu sebagai bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah seorang Rasul, itu adalah Al-Quran. Ya, jadi dia menjadi saksi kebenaran ya kerasulan Nabi kita Muhammad ya bagi siapa yang sampai kepadanya Quran. Ya, kalau dia benar-benar mempelajarinya, dia akan mendapatkan ya ilmu yakin, ya sehingga dia mengikuti dan beriman dengannya. Tapi kalau dia berpaling darinya, bukan berarti dia selamat. Ya, dia binasa karena kelalaiannya. Kenapa dia nggak mempelajarinya? Baik, ibu-ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhir dari pembahasan kita dari pasal yang ke-9 ya. Simpulannya ya bahwa eh, keimanan ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah ini kebenarannya dibuktikan dengan dalil ya nakli ya Al-Qur'an yang menjelaskan, hadis menjelaskan dan juga berdasarkan dalil akli. Ya, semoga dengan apa yang diuraikan saat ini dapat menambah keimanan kita untuk seorang muslim dan juga muslimah. Ya, tidak hanya mengimaninya dengan keimanan global, tapi ya dengan keimanan ya yang rinci yang ya wajib bagi dia untuk dia imani terkait dengan persoalan ini. Kemudian iman itu juga ya menuntut adanya amal. Makanya sering saya sampaikan bahwa keimanan kepada Rasul itu mencakup 4 aspek. Ya, yang pertama adalah ya taatu fima amar, mentaati perintahnya. Begitu juga watasdiqu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya. Ya. Kemudian yang ketiga wajtinabu manha anhu wa zajar, meninggalkan larangannya. Dan yang terakhir
wa an ya'budallaha bima illa wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah melainkan hanya dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas materinya hari ini. Teman-teman sekalian, yang kita pelajari sekarang ini masih di chapter Akidah dan baru selesai pembahasan beriman kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang adalah bab yang ke-9. Tapi mudah-mudahan di bab 8 ini tentang beriman kepada Nabi kita SAW bisa dimaknai secara dalam. Bila ada yang ingin ditanyakan secara langsung dari materi hari ini atau sebelumnya, silakan teman-teman. Penjelasan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mendengar tentang Al-Quran itu bisa menjadi penolong, tapi juga bisa yang menjerumuskan. Maksudnya Al-Quran menjerumuskan ini seperti apa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Maksud dari bahwa Al-Quran ini akan menjadi bumerang kalau tidak diamalkan. Jadi siapa aja yang mendengar Al-Quran cuma ada dua pilihan di hadapannya. Apakah dia mengikuti petunjuk Quran, maka Quran ini akan menjadi penolong, memberi syafaat buat dia. Atau dia abaikan. Nah, ketika dia abaikan petunjuk Quran, bukan berarti dia selamat. Ya, tapi Quran ini akan menjadi bumerang bagi dia. Artinya keterangan Allah sudah sampai kepadanya, peringatan Allah sudah ya sampai kepadanya, namun tidak dia indahkan, maka ya dia akan mendapatkan akibatnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat satu kaum dan merendahkan yang lainnya. Maksudnya yang diangkat orang yang mengindahkan petunjuk-petunjuknya. Yang direndahkan adalah orang yang mengabaikan petunjuk-petunjuknya. Jadi dia akan menjadi bumerang. Ya, artinya dia nggak bisa ngeles dengan mengatakan saya nggak tahu. Ya, saya nggak ngerti ini. Saya sibuk. Nggak bisa karena Al-Quran sudah sampai kepadamu. Persoalan bahwa kamu sibuk, kamu nggak mempelajari, ya, kamu nggak ada waktu untuk ya memperhatikan petunjuknya, itu salahmu. Ya, kenapa kamu melalaikannya? Kenapa kamu mendahulukan selainnya daripada Al-Quran? Itu maksudnya. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan Amin. selanjutnya Ustadz mengenai Al-Quran. Ustadz mohon penjelasannya. Kalau tadi misalnya menjerumuskan atau menjadi bumerang bagi yang menerimanya atau yang sudah sampai kepadanya berita tentang Al-Quran. Pertanyaannya Ustadz, apabila kita mengaku seorang Muslim atau kita memang seorang Muslim, kita bisa baca Al-Quran dan kita sudah menghatapkan Al-Quran, tetapi sama sekali tidak pernah tahu artinya. Atau kalaupun baca artinya, sesekali saja, tidak pernah sampai mengerti artinya tersebut. Apakah itu dosa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, kadar wajib seorang mengambil petunjuk dari Al-Quran itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang pertama dia mendatangkan rukun-rukun Islam, ya, apa yang disebutkan dalam rukun Islam, ya, dari syahadat la ilaha illallah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji, itu semua ditunjuki oleh Quran.
Ya, begitu juga dia mendatangkan rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasulnya, kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir dan takdir. Itu juga semua ditunjuki oleh Quran. Maka itu kadar wajibnya. Jadi kalau misalnya dia sudah mendatangkan kadar wajib, ya, tapi dia nggak tahu seperti misalnya pendetailan tentang kisahnya Dzulqarnain, tentang kisahnya Ya'juj wa Ma'juj, pendetailan tentang kisahnya para nabi, ya, eh, yang diceritakan secara detail tentang Musa yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ke Bukit Tursina, tentang ya Yusuf yang mengalami upaya pembunuhan sehingga dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya, itu nggak dosa. Ya, tapi kalau dia sampai tidak mendatangkan rukun Islam dan rukun iman, dosa. Bahkan bisa jadi kufur. Jadi kadar wajibnya itu. Tapi kalau misalnya dia pelajari Quran sehingga dia paham semuanya, walaupun secara global, dia baca semua artinya, tentu dia mendapatkan pahala yang lebih daripada orang yang tidak melakukannya. Dan sudah menjadi satu adab bagi seorang muslim, Allah menitipkan kepadanya sebuah kitab, padanya terdapat petunjuk, dia baca dan dia berusaha untuk memahami artinya. Ya. Dan waktu yang dia curahkan untuk dia mempelajari Quran, ya, yang paling rendah misalnya, sekedar dia baca dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, ya dia pernah lalui itu, ya, itu standar terendah dia lakukan itu misalnya, ya, itu lebih baik ketimbang dia tidak pernah sama sekali. Itu lebih menunjukkan akan ya sikap adab yang tinggi, ya, adab seorang hamba kepada Rabbnya, ya, daripada seorang yang mengabaikannya sama sekali. Tapi tidak dikatakan dia berdosa, kecuali kalau dia meninggalkan prinsip rukun Islam dan rukun iman. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Apalagi mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung? Bisa raise hand atau unmute sendiri. Kalau belum ada, Ustadz mohon nasihatnya ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di tengah dunia internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Artinya, misalnya dalam sekolah, walaupun anak SD juga sudah pakai internet, SMP yang sudah misalnya juga membutuhkan handphone dan komunikasi terhadap orang tua, apalagi kalau orang tuanya misalnya kerja. Hmm. Bagaimana batasannya Ustadz ya kalau kita ingin membelikan atau memberikan kepercayaan kepada anak untuk punya handphone sendiri dan bisa berkomunikasi. Walaupun kita sudah nasihati, tetapi terkadang anak-anak seusia segitu kan belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan posisi handphone ini Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya Allah, ini emang balak ya, problem semua orang tua. Kalau di zaman eh, kami dulu ya sekolah cuman ada televisi, begitu juga mulai masuk internet dan mengaksesnya hanya bisa melalui warnet. Itu aja sudah sebab keburukan. Nah, kondisi sekarang jauh lebih buruk lagi. Ditambah lagi seorang yang mengingkari dan menganggap nggak perlu internet, dia harus siap menghadapi bully atau bullying. Ya, nah, eh, sebagaimana kita ketahui dia juga dibutuhkan dalam dunia pendidikan, ya, begitu juga ya mempermudah hubungan antara ya yang satu dengan yang lainnya, sehingga mengatakan nggak perlu internet
itu seperti suatu hal yang mustahil di zaman sekarang. Tapi itulah cobaan. Ya, itulah cobaan di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an yakuna khairu malir rajuli ghanam, yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar, yafirru bidini minal fitan. Hampir datang masanya di mana sebaik-baik harta manusia itu adalah kambing yang dia bawa ke lereng-lereng bukit untuk dicarikan tempat-tempat naungan air dan ladang-ladang gembalaan. Dia lari membawa agamanya karena takut dari fitnah dunia. Kalau seorang mampu untuk menempuh yang demikian, itu yang utama. Tapi kalau seorang tidak mampu, maka ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di Indonesia sendiri, mungkin ibu-ibu juga menyimak, dari Komdigi sudah mengeluarkan regulasi tentang penggunaan internet untuk anak-anak di usia 16 tahun ke bawah. Ada larangannya. Walaupun saya katakan, ya, mengaplikasikannya atau merealisasikannya ini hal yang tidak mudah. Ya, butuh kepada uh, saya juga nggak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi setiap orang tua itu bertanggung jawab terhadap, ya, siapa aja yang ada di bawah pengaruhnya. Dalam hal ini seperti misalnya anaknya. Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu bertanggung jawab dan akan ditanya tentang tanggungannya. Jadi kalau di sana ada eh, langkah-langkah antisipasi yang bisa ditempuh, saya kurang tahu. Ya, seperti misalnya eh, barangkali ada aplikasi yang membatasi, ya, eh, anak-anak dari berselancar, dari media-media sosial yang buruk, dari pertemanan-pertemanan yang tidak baik. Apabila hal itu memang ada, ya tempuh. Ya, dan kalau dia mampu lebih daripada itu, lakukan. Ya, jadi di samping ditambah disampaikan pemahaman yang benar dan bahayanya, orang tua bertanggung jawab untuk berusaha semaksimal mungkin, ya, tidak melepas anak-anaknya begitu saja, ya, bebas berselancar di internet. Karena kita sudah mengetahui, ya, bahwa akibatnya itu buruk, ya, apalagi anak-anak yang masih labil, yang belum bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dari yang buruk. Kira-kira itu, Ibu. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Eh, Dilemanya ini nggak main-main ya Ustadz, Masya Allah. Ya, itulah. Ya, alhamdulillah kita juga menyambut, ya, apa, peraturan dari Komdigi yang baru itu. Cuman saya juga pikiran gimana caranya mereka yang ngebatasinnya. Ternyata diskusi-diskusi tentang itu yang kita dengar di radio juga melibatkan orang tua. Artinya orang tua yang diminta untuk mengawasi. Artinya masih punya celah, masih terlalu banyak celah bagi anak-anak ini ketika dibatasi, ya, untuk, ya, melakukan upaya-upaya dengan sembunyi-sembunyi untuk tetap dia punya akun, ya, di media-media sosial yang membahayakan mereka. Tapi ya gimana pun eh, patut diapresiasi upaya ini. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya sepertinya sudah habis Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menutup kajiannya dan memberikan semangat motivasi buat kami juga Ustadz. Jazakumullahu khairan. Amin, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, ini kita sudah masuk ke bulan Syawal, ya ibu-ibu. Kita baru saja melewati musim ibadah, ya, di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, dia Rabbnya Ramadan, dia juga Rabbnya Syawal,
dia juga Rabbnya Dzulqa'dah, Rabbnya Dzulhijjah, dan Rabb semua syuhur. Maka jangan seorang itu hanya beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Kata seorang salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu seorang Rabbani yang beribadah kepada Allah di sepanjang hidup. Jangan menjadi seorang Ramadaniyan yang hanya beribadah kepada Allah, yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Apalagi kita mengetahui bahwa tanda diterimanya amal adalah menyambung ibadah dengan ibadah. Dan orang yang telah usai Ramadan, kemudian dia berniat untuk kembali kepada rutinitas buruknya sebelum Ramadan, ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak ibadahnya. Karena Allah Jalla wa ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ke orang yang kembali kepada maksiat yang pernah dia lakukan sebelum Ramadan, setelah usai Ramadan dia kembali lagi dengan kelalaiannya. Maka ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak ya ibadah yang dulu dia kerjakan di bulan Ramadan. Maka ya siapa aja yang di bulan Ramadan menjaga salatnya, menjaga hijabnya, menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, menjaga amalan-amalannya, puasanya, tilawah Qur'annya. Hari-hari kita setelah Ramadan juga merupakan ruang-ruang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang padamu keyakinan. Terlebih lagi di masa-masa seperti sekarang ini, di mana mata-mata dunia ya tertuju kepada banyak peristiwa-peristiwa besar, bencana-bencana besar yang ada di Timur Tengah, yang ada di Eropa, yang dampaknya sedikit banyaknya sudah dirasa, ya, dirasa di semua negeri, bukan hanya Amerika saja, bahkan Eropa juga merasakannya, bahkan timur jauh negeri kita pun juga ya ketar-ketir dengan dampaknya. Kita nggak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan pada dunia ini di masa-masa yang akan datang. Maka kondisi ini menuntut kita untuk lebih kuat lagi memperbaiki iman, lebih kuat lagi mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala agar seorang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak dalam kondisi Allah Azza wa Jalla ridha dengannya. Kita nggak tahu ya berapa lagi umur kita di dunia. Ditambah lagi dengan peperangan, di mana peperangan ini yang lebih mempersingkat, lebih memperpendek harapan. Ya, maka hendaknya kalaupun harapan itu pendek, kalaupun harus harapan itu menjadi pendek, ya, hendaknya hal itu menjadi pendorong bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah, bukan yang lainnya. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dia bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.